Hai, perkenalkan, nama saya Asila Sabrina Putri. Saya berasal dari kelas 9A. Kali ini saya akan membahas materi dari kelas 8 bagian bab 2, yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Tapi di sini saya hanya akan membahas bagian A-nya saja. Oke, tunggu apalagi, langsung saja kita lanjut ke materinya. Selamat menonton. Mobilitas sosial. 1. Pengertian mobilitas sosial. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Kedua, bentuk-bentuk mobilitas. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Uraian berikut ini membantumu untuk mendefinisikan pengertian mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal. Pertama, mobilitas vertikal ke atas atau social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seorang atas naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Kedua, mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Social sinking merupakan proses pengurus penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses sosial sinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seorang karena ada perubahan pada hak dan kewajibannya. B. Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan suatu sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. 3. Faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. A. Faktor struktural. B. Faktor individu. C. Faktor sosial. D. Faktor ekonomi. E. Faktor politik. Dan F. Kemudahan dalam akses pendidikan. Beberapa faktor penghambat mobilitas sosial adalah sebagai berikut. A. Kemiskinan. Faktor ekonomi dapat membatasi mobilitas sosial bagi masyarakat miskin. Mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. B. Diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, golongan. Keempat, saluran-saluran mobilitas sosial. Berikut ini merupakan contoh saluran-saluran mobilitas sosial. A. Pendidikan. Merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. B. Organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Sebagai contoh, Presiden Republik Indonesia pertama R. Soekarno. C. Organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak di antara lain dalam bidang perusahaan atau jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seorang untuk mencapai mobilitas vertikal. D. Organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Dan yap, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton.